yang aku sembah, persekutuan mesra dan kudus, ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih menganugerahkan nafas kehidupan kepada kita. Dan pada hari ini, sesuai dengan anugerah Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini, kita masih diperkenankan untuk menjalankan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita rindu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan melaksanakan dan menjalankan berbagai aktivitas pada hari ini. Untuk itu kami rindu mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dengar kiranya doa kami ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, nas Alkitab yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 37 ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut. Perhatikanlah orang yang baik dan yang tulus hati, orang yang suka damai mempunyai masa depan. Saudara-saudara, ungkapan tabur tuai pada akhir-akhir ini sangat populer di kalangan masyarakat kita. Apalagi dalam masyarakat Kristen, ungkapan ini sangat diminati. Ungkapan ini antara lain diturunkan dari Korintus 9 ayat 6 yang berbunyi, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Seterusnya, dalam surat Galatia pasal 6 ayat 7 berbunyi, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, Mazmur 37 ini mendorong kita untuk menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai yang baik juga. Namun hal itu terjadi bukan secara otomatis, karena yang mengatur segala sesuatunya dan yang meyakinkan bahwa hal itu akan terjadi adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, marilah kita menyimak apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ini yang berkaitan dengan ungkapan yang kita sukai, yaitu tabur tuai. Saya akan mengutip beberapa ayat dari Mazmur 37 ini, dan agar kita mudah mengartikannya, saya akan membacakannya dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Judulnya Mazmur 37 ini adalah Nasib Orang Jahat dan Orang Baik. Katanya begini, jangan gelisah karena orang jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat salah. Sebab mereka segera hilang seperti rumput,
dan layu seperti tanaman hijau. Serahkanlah dirimu, hidupmu kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Ia akan menolongmu. Ia akan menyatakan kesetiaanmu seperti terang dan ketulusanmu seperti siang. Nantikanlah Tuhan dengan hati yang tenang. Tunggulah dengan sabar sampai Ia bertindak. Jangan gelisah karena orang yang berhasil hidupnya atau yang melakukan tipu muslihat. Jangan marah dan panas hati. Itu hanya membawa celaka. Orang jahat merencanakan yang jahat terhadap orang baik dan memandang dia dengan benci. Tetapi Tuhan menertawakan orang jahat, sebab Ia tahu kesudahan orang itu sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan membidikkan panah untuk membunuh orang miskin dan sengsara, untuk membantai orang yang hidup baik. Tetapi orang jahat akan tertikam oleh pedangnya sendiri. Busur mereka akan dipatahkan. Barang sedikit yang dimiliki orang baik lebih berharga daripada kelimpahan orang jahat. Sebab kuasa orang jahat akan dipatahkan Tuhan, tetapi orang baik dilindunginya. Orang jahat meminjam dan tidak mengembalikan, tetapi orang baik memberi dengan murah hati. Sejak aku muda sampai sudah tua, tak pernah kulihat orang baik ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya menjadi peminta-minta. Ia selalu meminjamkan dan memberi, dan anak-anaknya menjadi berkat baginya. Aku pernah melihat seorang jahat yang suka membual. Ia seperti pohon yang segar dan berakar dalam. Tapi waktu aku lewat, ia tidak ada lagi. Kucari dia, tetapi tidak kudapati. Perhatikanlah orang yang baik dan yang tulus hati. Orang yang suka damai mempunyai masa depan. Tetapi orang berdosa akan dibinasakan. Keturunan mereka akan dilenyapkan. Tuhan menyelamatkan orang yang saleh dan melindungi mereka di waktu kesesakan. Ia menolong dan menyelamatkan mereka dan meluputkan mereka dari orang-orang jahat, sebab mereka berlindung padanya. Saudara-saudara, marilah sesuai dengan Mazmur ini tadi, kita jangan lelah menabur kebaikan dalam kehidupan kita, karena Tuhan menjamin bahwa kita akan menuai kebaikan pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mendorong kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ada kalanya kami merasa bingung melihat ketidakwajaran dalam dunia ini. Tetapi kuatkanlah kami agar tetap setia kepada-Mu. Pada saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GBKP Cilengsi. Berkati pendeta kami dan keluarganya agar tetap setia kepada firman-Mu. Berkati juga semua pertua dan diaken, termasuk yang sudah emeritus. Berkati keluarga mereka masing-masing. Biarlah hamba-hamba-Mu di GBKP Cilengsi bersatu hati untuk melayani jemaat-Mu, agar melalui pelayanan hamba-hamba-Mu itu, jemaat Tuhan di Cilengsi merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Legakanlah hidup anak-anak-Mu yang berbeban berat, terutama akibat COVID-19. Berikan pengharapan kepada semua anak-anak-Mu, bahwa beban berat yang kami tanggung sekarang ini, pada waktunya akan berakhir. Berkati dan berikanlah kebijaksanaan kepada pemerintah kami di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo, agar mampu mengatasi masalah ekonomi
dan kesehatan masyarakat Indonesia akibat wabah COVID-19 yang misterius ini. Kiranya dengan berkat dan pertolongan Tuhan, Indonesia cepat keluar dari masalah yang pelik ini. Dengar kiranya doa kami ini ya Bapa, yang kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam saudara, selamat menjalankan segala kebaikan sepanjang hari ini. Amin.